Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Alhamdulillah, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pergi ke gunung siang kemarin, naik ke atas sampai ke Tarkir. Selamat datang para hadirin. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bersama-sama tema talk show kita pada siang menjelang sore hari ini, optimalisasi peran alumni UI di Sleman dalam menyongsong tantangan di era digital. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber. Yang pertama, Profesor Dr. Budi Agus Rizwandi SHMH. Beliau merupakan Dewan Pembina DPD Sleman IKWI. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Randa Mae Rusmi Suryaningsi MT. Beliau merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kita narasumber yang ketiga, Bapak Bagus Panuntun SE MBA. Beliau merupakan Deputi Direktur of IBISMA Teknologi dan Bisnis Inkubator Universitas Islam Indonesia. Baik Bapak Ibu yang terhormat, langsung saja tadi sudah dipaparkan atau sudah kita perhatikan terkait dengan kurikulum vitae masing-masing dari narasumber. Untuk yang pertama, kami mintakan yang terhormat Profesor Dr. Budi Agus Rizwandi MA. Silakan, Prof. Baik, suara saya sudah bisa didengar? Bisa, Prof. Udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bu Mai dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, sahabat saya juga, senior saya. Kemudian ada Mas Bagus dari IBISMA, ini juga teman saya di Simpul Tumbuh, serta Bapak Ibu hadirin para alumni Universitas Islam Indonesia yang berbahagia. Saya sangat senang pada sore hari ini diundang untuk menjadi salah satu narasumber terkait dengan topik kita mengenai optimalisasi peran alumni UII di Sleman dalam menyongsong tantangan era digital. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui tema ini saya kira sangat aktual, sangat up to date untuk konteks saat ini, dan saya sangat senang tema ini bisa diangkat di dalam Rakerda DPD Sleman IKWI. Nah, selanjutnya untuk memulai presentasi saya, izinkan saya share screen kepada Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Saya mencoba mengangkat topik tentang peran alumni UII ya. Ini bisa dilihat ya, peran alumni UII dalam era transformasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, era transformasi digital sudah masuk di hadapan kita hari ini. Ini bukan era yang belum tiba di hadapan kita saat ini, tetapi justru ya era ini sudah ada di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, era transformasi digital ini ditandai dengan beberapa perkembangan teknologi informasi gitu ya,
Ini Bapak Ibu bisa saya tampilkan ada data terkait dengan Global Mobile Data Traffic Driver. Ini tahun 2020. Ini mudah-mudahan masih cukup relevan ya, bahwa ternyata dalam konteks ini mobile data ini penggunanya ini mengalami peningkatan yang luar biasa ya. Tahun 2015 ini jumlahnya 4,8 miliar. Tahun 2020 ini angkanya meningkat menjadi 5,5 miliar usernya ya. Dan tentu sekarang sudah 2022 mengalami peningkatan kembali dari angka 5,5 miliar ini. Yang kedua adalah konektivitas dari mobile data traffic ini juga mengalami peningkatan. Tahun 2015 ini ada 7,9 miliar, sekarang 2020 jumlahnya meningkat menjadi 11,6 miliar gitu ya. Kecepatan mobile data juga mengalami peningkatan dari 2,0 Mbps 2020 ini menjadi 6,5 Mbps ya. Kemudian dalam hal traffic penggunaan data berupa video ini juga mengalami peningkatan dari 55% traffic dari tahun 2015 meningkat menjadi 75% traffic yang terjadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks transformasi digital ini juga ada survei dari The WordPress Trend yang mengungkapkan kebangkitan ponsel di dunia saat ini. 8 dari 10 pengguna smartphone ini memeriksa perangkat mereka itu setiap 15 menit sejak bangun tidur ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak sadar atau justru sebaliknya menyadari bahwa memang pada kenyataannya penggunaan smartphone ini hampir dipastikan ya waktunya digunakan sangat singkat gitu ya. Artinya kita tidak pernah bisa lepas dari penggunaan smartphone ini. Dan ini ternyata dari hasil survei sekali lagi penggunaan smartphone ini dilakukan oleh seseorang sejak bangun tidur itu setiap 15 menit sekali mengecek smartphone-nya. Kemudian menurut Inmobi, konsumen global, ini dinyatakan bahwa rata-rata 97 menit waktu itu dihabiskan untuk menggunakan ponsel, 37 menit itu digunakan untuk menggunakan tablet, 81 menit ini digunakan untuk nonton televisi, 70 menit ini menggunakan desktop ya, 44 menit ini dengan radio dan 33 menit dengan mesin cetak. Nah, ternyata dari data Inmobi konsumen global ini manusia di dunia ini rata-rata waktunya banyak dihabiskan untuk menggunakan ponsel gitu ya. Nah, kemudian untuk perkembangan transformasi digital di Indonesia saat ini perkembangan transformasi digital ini dikuasai oleh usia-usia 18 tahun ke atas ya. Kemudian populasi online-nya ini diperkirakan berdasarkan data dari Geek Enumeration Study Indonesia dan Badan Pusat Statistik ini berjumlah 64,1 ya. Kemudian pengguna smartphone untuk online pop ini sekitar 93,0, kemudian penggunaan tablet ini 5,0, kemudian desktop digunakan ini oleh 11,0. Nah, dari data ini sekali lagi juga untuk konteks Indonesia ternyata penggunaan smartphone atau pengguna smartphone itu jumlahnya lebih banyak dari pengguna-pengguna teknologi lainnya seperti tablet maupun desktop. Dan ini tentu selaras dengan apa yang tadi disampaikan pada konteks perkembangan global. Nah, kehadiran teknologi informasi ini sekali lagi menghadirkan transformasi digital yang ini rupanya berpengaruh kepada perubahan sikap dan perilaku gitu ya. Hari ini
kita melihat perubahan sikap perilaku masyarakat kita ya, yang dulu misalnya kalau tahun 1994 jogging itu tanpa hanya cukup dengan membawa air dan handuk gitu ya, dia warming up, jogging kemudian selesai gitu ya. Hari ini 2014 dan hari ini kita melihat orang kalau melakukan jogging tidak cukup hanya dengan membawa handuk gitu ya, air minum, tetapi juga tidak lepas untuk membawa smartphone ya, yang itu digunakan baik untuk mendengarkan musik, baik untuk selfie, dan bahkan untuk update status ya. Nah ini gambaran dari perubahan sikap dan perilaku akibat terjadinya transformasi digital. Begitu juga dengan event-event yang lain ya. Dulu ucapan ulang tahun diwujudkan dalam bentuk pemberian kado, maka sekarang cukup dengan mengirimkan stiker ucapan ulang tahun itu sudah dianggap sebagai sebuah ucapan selamat kepada seseorang yang merayakan ulang tahun gitu ya. Nah, perubahan sikap dan perilaku tidak hanya dalam konteks kehidupan sehari-hari ya masyarakat sekarang ini, tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk aktivitas bisnis, aktivitas politik, aktivitas pemerintahan, ya, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan kalau boleh dikatakan seluruh aspek kehidupan manusia dengan hadirnya teknologi informasi ini mengalami perubahan yang luar biasa. Sikap dan perilaku diakibatkan adanya transformasi digital gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya transformasi digital ini, maka sebenarnya ada peluang dan tantangan ya. Nah, transformasi digital sendiri ini bisa kita maknai sebagai sebuah proses atau strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan gitu ya. Yang dulu ketika belum ada teknologi informasi, yang namanya ciri cara bisnis beroperasi atau melayani pelanggan ini dilakukan secara konvensional, sekarang sudah berbasis kepada media digital. Maka kita mengenal ada istilah digitalisasi ya. Nah, digitalisasi ini sebuah hasil dari transformasi digital tadi Bapak Ibu. Dan dengan adanya transformasi digital ini ternyata ini menghadirkan suatu keadaan yang saya kira tidak bisa dipungkiri, yaitu hadirnya transformasi digital di masyarakat kita ini menghadirkan sisi positif dan menghadirkan sisi negatif ya. Nah, sisi positif dan sisi negatifnya ini kalau boleh saya sampaikan, dari sisi negatif misalnya kehadiran transformasi digital itu adalah ini ternyata mampu ya menghilangkan peluang masyarakat untuk saling berbaur satu dengan yang lain. Jadi ada kecenderungan seseorang itu ada di satu tempat tetapi dia tidak mengenali lingkungan di tempat itu karena dia sangat sibuk ya menggunakan teknologi smartphone untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya. Dan itu sudah sering kita lihat ya, sampai dia abai dengan diri dia sendiri sebenarnya dalam hal lingkungan itu tadi, sehingga banyak cerita-cerita yang menarik dari pemanfaatan teknologi digital ini, misalnya seseorang sampai harus masuk ke kolam gara-gara sibuk hanya main handphone gitu ya. Ini karena dia abai dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, dampak negatifnya ini juga maraknya kejahatan dalam bidang teknologi informasi ya. Dan kejahatan yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi ini sekarang macam-macamnya banyak sekali ya. Kita sudah sering mendengar ada kebocoran data pribadi, kita mendengar lagi kemarin ada binary option, ada lagi cerita tentang cyberporn, cyber terrorism dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira merupakan dampak negatif dari transformasi digital yang terjadi kepada masyarakat. Nah, dampak positifnya yang hadir dari transformasi digital ini adalah pertama memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Jadi sekarang ini
Bapak Ibu, dengan adanya transformasi digital di Indonesia, kita sangat dimudahkan dalam mengakses informasi ya dalam setiap hal. Kita dulu kalau berangkat ke satu kota sulit untuk bisa cepat sampai ke tempat tujuan, tetapi sekarang dengan menggunakan Google Map kita dituntun dengan mudah untuk bisa menemukan lokasi yang akan kita datangi gitu ya. Nah, ini berkat adanya kemudahan dalam memperoleh informasi. Kemudian kedua, tumbuhnya kegiatan inovasi di segala bidang gitu ya. Jadi inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi berkembang luar biasa. Saya sangat ingat dan betul-betul mengikuti tahun 94, tahun 90-an itu pemanfaatan teknologi internet kita masih berbicara soal jaringan gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya mulai masuk ke dunia konten, dan sekarang dunia konten sesuatu yang bernilai strategis di era transformasi digital ini gitu ya. Makanya di sini muncul inovasi-inovasi yang sangat luar biasa berkembang dengan pesat. Dan yang ketiga adalah hadirnya transformasi digital ini meningkatkan efisiensi dalam setiap aktivitas masyarakat gitu ya. Nah, kita sudah merasakan itu ya. Sekarang untuk bisa menjalankan aktivitas dengan partner kita yang ada di luar kota, tidak perlu kita membutuhkan biaya-biaya transportasi dan lain sebagainya, tetapi cukup dengan memanfaatkan aplikasi. Halo bro. Sepertinya gangguan jaringan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya Bapak Ibu sedang mengalami gangguan sinyal. Maaf Bapak Ibu, internetnya tidak stabil. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi meningkatkan efisiensi dalam beraktivitas ya. Nah, dengan adanya dampak negatif dan dampak positif ini, tentu sekali lagi kehadiran era transformasi digital ini menawarkan peluang dan tantangan ya. Nah, peluang dan tantangan ini salah satunya itu dihadapkan kepada para alumni kita, yaitu para alumni UII ya. Nah, lalu pertanyaannya apa peran alumni UII sebaiknya yang harus dilakukan ketika era transformasi digital ini hadir di hadapan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang alumni UII ya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa alumni UII itu pada dasarnya itu merupakan kumpulan dari para sarjana dan pasca sarjana yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi ya. Nah, tentu dengan kenyataan ini saya kira alumni UII harusnya diharapkan dapat berkiprah dan dapat berkontribusi kepada masyarakat secara luas ya. Nah, bagaimana alumni UII itu bisa berkiprah dan berkontribusi kepada masyarakat secara luas? Maka langkah strategisnya adalah tentu harus berpegang kepada aspek kolaborasi dan sinergi ya. Jadi aspek kolaborasi dan sinergi hari ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam menjalankan peran dan fungsi kita masing-masing. Tidak terkecuali dalam konteks peran alumni gitu ya. Maka di sini kolaborasi dan sinergi itu saya singkat dengan istilah ABG Medco ya. A itu adalah alumni, dan A yang satunya itu adalah akademisi, kemudian businessman, government, media, dan community gitu ya. Kalau di luar sana kita bicara ABG Medco ini adalah bicara konsep pentahelik ya, artinya 5 pilar. Tapi saya tambahi satu di sini, selain ada akademisi, bisnis, government, media, dan community, juga di sini ada alumni kita khususkan ya.
Nah, dari kolaborasi dan sinergi melalui AABG Medco ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh alumni sebenarnya. Pertama, alumni itu bisa melakukan edukasi kepada masyarakat terkait isu yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk peluang dan tantangan dari hasil transformasi digital, ya. Nah, kenapa mereka bisa melakukan edukasi? Karena mereka pada dasarnya adalah masyarakat yang well educated dan mereka sangat paham tentang perkembangan teknologi informasi. Maka harusnya alumni bisa mengambil peranan melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan ini bisa diformulasikan nanti dalam program kerja di DPD IKUII misalnya. Ini saya terinspirasi dari pengembangan konten di UII, ya. Jadi di UII itu Pak Rektor sekarang sedang mengembangkan konten, ada yang namanya UII Insani, ya, UII perkuliahan, UII akademik, UII monitor. Nah, kita di alumni kita buat konten ini, ya. Misalnya ada alumni UII ahli, katakan begitu, ya. Alumni UII ahli itu kumpulan dari para expert yang berlatar belakang alumni UII, yang mana kita dorong dan kita fokuskan untuk membangun atmosfer creative thinking. Ini menjadi sangat penting di era transformasi digital dikembangkan, dan sekaligus melakukan yang namanya transfer of knowledge, gitu ya, melakukan alih pengetahuan kepada masyarakat. Dan ini tentu sekali lagi tidak hanya dilakukan oleh alumni sendiri, tetapi dengan berkolaborasi dan bersinergi melalui aktor-aktor yang lain. Kemudian yang kedua, melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, termasuk dengan alma maternya, kampus, ya. Mungkin kita bisa buat yang namanya alumni UII Corner, ya. Alumni UII Corner ini adalah mengembangkan pojok transformasi digital bagi kalangan masyarakat, ya, termasuk masyarakat pembisnis, baik itu bicara tentang inovasi, baik itu bicara tentang hukum, baik itu bicara bisnis atau aspek-aspek lainnya yang memang alumni mampu mengembangkan bidangnya masing-masing, ya. Kemudian yang keempat adalah alumni juga bisa melakukan advokasi masyarakat dengan menitik beratkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Ini bisa kita buat programnya alumni UII Membela, ya. Alumni UII Membela itu di dalamnya itu bicara tentang pemanfaatan teknologi informasi yang bisa memfasilitasi kemudahan akses dan membuka ruang advokasi bagi masyarakat dengan optimal, dengan optimalisasi sistem informasi. Jadi alumni bisa saja memberikan advokasi kepada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat-masyarakat marginal, masyarakat-masyarakat yang kelompok masyarakat difabel dan lain sebagainya, misalnya melalui alumni UII Membela ini. Dan yang terakhir adalah bisa juga peran alumni itu adalah melakukan inisiasi dalam hal perancangan kebijakan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mungkin bisa dikembangkan satu fitur lagi yang namanya alumni UII Bijak. Alumni UII Bijak ini adalah memfasilitasi perancangan kebijakan yang ada di lingkungan Kabupaten Sleman, karena kebetulan kita wilayahnya adalah di Kabupaten Sleman. Jadi kalau boleh saya tegaskan, usulan saya secara konkret kepada Bapak Ibu di dalam talkshow ini, kalau bicara peran alumni UI dalam transformasi digital, maka mari kita manfaatkan platform digital ini untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas kita melalui fitur-fitur yang tadi saya sampaikan, fitur alumni UII ahli, alumni UII Corner, alumni UII Membela, dan alumni UII Bijak. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga ini sedikit memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu guna menginspirasi Bapak Ibu dalam menyusun program kerja nanti. Demikian, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Budi Agus Kiswadi yang sudah menyampaikan materinya. Jadi kalau kita tarik sedikit kesimpulan, pada intinya untuk memajukan atau menyambut era digital ini tentunya perlu kolaborasi antar alumni. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
Selanjutnya narasumber kita yang kedua, yang terhormat Ibu Dr. Anda Mai Rusmi Sudaningsi MT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Prof. Budi, selamat sore, ketemu lagi. Dan Bapak Ibu pengurus DPD KUII Sleman. Mohon izin saya menyampaikan kemarin saya diminta untuk bicara, saya tanya, saya bicara apa ya Pak? Ya saya bilang, tugas dengan kantor katanya. Mohon izin, jadi saya akan menyampaikan ketugasan kami. Kebetulan alumni UII yang angkatan 84 yang ditugasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi seperti tadi disampaikan Bapak Rektor bahwa alumni UII juga bisa peduli terhadap masyarakat, khususnya UMKM. Nah, saya ayem pas dengan saya, jadi saya bicaranya nggak ngalor ngidul, tapi fokus ke UMKM. Jadi nanti kalau saya baca WA ini banyak sekali yang menjadi pengusaha yang masih pengusaha yang sering ke peringkat ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, kemudian juga ada sedikit gambaran dari untuk menunjang program kerja tadi alumni UI peduli, alumni UI membela dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada sedikit gambaran yang bisa dikolaborasikan dengan kami di pemerintah Kabupaten Sleman. Next, jadi ini adalah dukungan Pemda Sleman terhadap transformasi digital UMKM. Nah, ini beberapa nanti yang saya sampaikan ini berkaitan dengan konsumen yang saat ini sangat dinamis, mengikuti tren, tidak mengenal batas ruang dan waktu, serta mengharapkan pelayanan terbaik, sehingga menuntut UMKM ini untuk bisa mengimbanginya. Kemudian karena pandemi ini justru memaksa UMKM untuk bertransformasi ke digital, ke online. Bapak Ibu yang saya hormati, UMKM di Sleman, saya bicara di Sleman ya, ini di era pandemi dari tahun 2020 kemarin, ini kalau dilihat dari angka trennya ini luar biasa. Tidak menyangka, dari tahun 2019 ini sejumlah 68, kemarin ketika kita melakukan pendataan di 2020 akhir ini meningkat hampir 13%, menjadi 90.000 UMKM di Sleman. Jadi 90.000 teman-teman yang bergerak di sektor non formal UMKM ini tumbuh karena adanya pandemi. Jadi yang ter-PHK ini justru menangkap peluang. Namun memang banyak juga yang kemudian tidak berproduksi karena memang produksinya tidak diminati di masa pandemi. Nah, ini menjadi tugas kami, mungkin nanti menjadi tugas teman-teman alumni UII untuk bisa membantu para UMKM yang memang kesulitan. Nah, UMKM perlu dukungan berbagai pihak untuk bertahan, bangkit, bahkan melompat naik kelas. Next.
Salah satu inovasi dari kami pemerintah Kabupaten Sleman untuk membangkitkan UMKM adalah kami punya slogan atau tagline borong bareng. Jadi borong bareng produk Sleman. Kalau pernah mendengar bela beli ya, bela beli gandeng gendong. Nah kalau Sleman ini borong bareng, artinya bersama-sama kita mengoptimalkan pembelian produk UMKM di Sleman. Kemudian di era digital ini juga ada inovasi dan pembayaran retribusi, UTPP, alat ukur takar dan timbang ini juga secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya sampai bicara masalah retribusi dan lain sebagainya? Nah kebetulan Dinas Perindak ini adalah sebuah dinas yang menangani berbagai macam UMKM, mulai dari pasar, pedagang pasar, kemudian industri kecil, kemudian juga retail lokal. Jadi sebenarnya teknologi informasi ini sangat-sangat mendukung kami di dalam melaksanakan tugas terlebih di era pandemi ini. Next. Nah ini produk lokal dengan borong bareng. Pemerintah juga sudah MOU dengan 5 startup, yaitu Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia, dan Payfest. Ini yang kemudian bisa kita manfaatkan di dalam memajukan UMKM di Kabupaten Sleman. Nah ini borong bareng. Ini pemanfaatan teknologi informasi dengan layanan online pasar Sleman. Jadi Bapak Ibu, di pasar pun kita juga sudah memasukkan teknologi informasi di dalam transaksi jual beli. Jadi kalau mau buka IG itu Instagram lopez.id, di situ ada petunjuk terhadap bagaimana pembelian di pasar tradisional. Biasanya ibu-ibu yang takut ke pasar menggunakan layanan ini. Kemudian untuk memasarkan produk IKM ini juga di cariaku.slemankap.go.id. Mungkin ada alumni yang punya produk bisa ikut masuk di sini. Ini adalah panduan untuk wisatawan apabila akan mencari oleh-oleh, kita siapkan dengan tinggal klik cariaku.slemankap.go.id. Ini bisa mau beli oleh-oleh di mana, apa saja di situ ada. Kemudian di toko online bagi IKM kita juga punya Lares. Ini ada Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kemudian Sleman Virtual Expo. Jadi mungkin ini nanti bisa dimanfaatkan juga untuk para alumni kita apabila akan membantu alumni yang lain yang punya usaha atau masyarakat di sekitar untuk bisa masuk di Sleman Virtual Expo. Ini bisa di website slemanexpo.com. Nanti di situ kita akan menjelajahi apa saja yang bisa dipresali. Jadi ini bisa melalui Android Bapak Ibu sekalian, melalui web ini semua bisa kita cari. Kemudian nanti apabila berkenan untuk bergabung dengan kami, silahkan untuk ke Dinas Perindak di barat lapangan Pemda. Kemudian borong bareng yang selanjutnya, upaya pemerintah untuk memajukan UMKM adalah penggunaan pakaian batik ini setiap hari Kamis. Kemudian bagi ASN di Sleman ini juga dipaksakan untuk memberi produk beras Sleman. Kemudian penggunaan batik motif khas Sleman. Kan kalau ini DPJ IKA UII Sleman, batiknya nama Mas Parijoto Salak. Jadi kebetulan ini lurik ya, lurik ini rencana. Kalau batik khas Sleman adalah Parijoto Sleman. Kalau ya mengaku Kiai Sleman harus tahu batik Parijoto Sleman ya. Ya, kemudian bagi Bapak Ibu teman-teman nanti pengurus ini juga di Kabupaten Sleman kita siapkan promo Galeri Upakarti dan Galeri Dekran Mazda. Silahkan yang punya produk maupun yang nanti punya kegiatan untuk memfasilitasi teman-teman pelaku usaha bisa
memajang produknya di 2 galeri kami gratis. Namun memang harus terkurasi, kemudian produknya adalah produk Sleman. Nah, ini dukungannya. Pemerintah Kabupaten Sleman juga sudah menyiapkan WiFi internet gratis sesuai dengan program Bupati Sleman, yaitu menyediakan WiFi gratis di 2121 ya Pak Topik ya, Padukuhan, seluruh Padukuhan. Nah, sampai dengan saat ini sentra industri dan pasar tradisional pun sudah disediakan jaringan WiFi internet gratis oleh Dinas Kominfo Sleman dan swasta. Saat ini sudah 55 titik dan 470 padukuhan. Totalnya sudah 1090 WiFi gratis. Jadi nanti akan terfasilitasi semua padukuhan ini dengan WiFi gratis. Ini adalah program Bupati Sleman. Next, nah ini ada di mungkin kurang gede ya, di kelurahan, kemudian fasilitas umum, di sekolahan, komunitas, pasar, padukuhan, kantor, dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin kalau kantor UII akan difasilitasi, tapi mestinya sudah ya, mestinya sudah. Lebih gede mungkin kalau UII, karena kita juga kayaknya kerjasamanya juga dengan UII. Jadi mudah-mudahan nanti ada kolaborasi. Kalau Sleman kurang gede, disupport dari UII. Justru malah iya kerjasamanya juga bisa timbal balik. Oke, next. Nah ini tadi ya yang belanja di pasar tradisional masih melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mbah-mbah simbok yang jualan di pasar ini kami edukasi pelan-pelan mengenal handphone, kemudian mengenal WhatsApp, dan mereka bisa berjualan melalui WhatsApp di pasar tradisional. Jadi sekarang sudah keren, ibu-ibu yang pakai kebaya pun sudah berjualan pakai online. Ini jumlah kelompok pedagangnya ada 400 dan bisa dilihat nomor WA-nya itu di Instagram lopez.id. Sampai dengan saat ini sudah 3 miliar ternyata yang bertransaksi melalui WA. Ini khusus pedagang. Next. Kemudian kami juga punya satu rumah kreatif yang kita namakan Rumah Kreatif Sleman, yakni unit layanan pengembangan IKM di Sperindak, mengembangkan aplikasi-aplikasi tadinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Mas siapa Mas? Dengan yang tuna ya, ikan tuna ini mitra kami di RKS untuk bisa membuat logo kalau nggak salah ya, logo dan lain sebagainya, sehingga bisa menaikkan omset dan dikenalkan kepada masyarakat. Monggo silahkan nanti bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami melalui Rumah Kreatif Sleman. Next. Ini juga laris. Next. Ini agregatornya laris. Next. Nah ini virtual Sleman Expo agak ke atas. Ini sejak diluncurkan, ini sudah lebih dari 5.000 pengunjung dan dari berbagai negara, dari USA, Singapura, Perancis, Jepang, dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Nanti bisa mungkin pengurus yang bergerak di bisnis ini bisa kerjasama dengan kami untuk bisa masuk di virtual Sleman Expo. Next. Nah ini di RKS ini ada pelatihan, mentoring, coaching, foto produk, dan desain pameran. Monggo nanti ini bisa kita kolaborasikan juga. Sampai dengan Januari ini sudah ada 2.620 UKM yang kita fasilitasi. Ini capaian kalau HK ini kerjasama dengan Prof. Budi. Next. Iya, kemudian ini teknologi informasi juga kami lakukan untuk pembayaran retribusi pedagang pasar. Next.
Ya, ini cara-cara retribusi. Saya kira itu, jadi teknologi informasi atau era digital ini sangat membantu kami di dalam ketugasan sehari-hari, terutama di dalam pendampingan dan pembinaan UMKM di Kabupaten Sleman. Monggo nanti poin-poin mana yang bisa kita bersamakan, kami siap untuk mensupport kegiatan dari DPJ IK UII Sleman. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Dama Rusnul Sugani Siati. Ini luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kalau tadi tema kita tadi itu menyongsong, tapi Sleman ini bukan lagi menyongsong, bahkan sudah merealisasikan era digital dengan programnya yang tadi disampaikan, borong bareng dan lain sebagainya. Artinya Sleman sudah benar-benar maju, sudah benar-benar luar biasa dalam melaksanakan program era digital. Bapak Ibu yang kami hormati, tinggal bagaimana nanti IK UII Sleman bekerja sama terkait dengan program-program apapun itu yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya narasumber kita yang ketiga yang sudah hadir bersama kita. Nah, ini kita panggil Kanda Bagus Panuntun. Kanda Bagus Panuntun, beliau merupakan Deputy Director of IBISMA Teknologi and Business Inkubator Universitas Islam Indonesia. Kepada Mas Bagus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali kepada teman-teman di IK UII Sleman atas kesempatan untuk bisa istilahnya ya berbagi sharing. Karena saya sendiri sebenarnya alumni UI angkatan 2003. Tadi sempat ngobrol dengan Bu Mei, ternyata saya seangkatan dengan putranya. Berarti saya anaknya Bu Mei. Terus kemudian kalau disebut Kanda, waduh, saya mungkin lebih muda dibanding moderatornya gitu. Jadi mungkin sebut Mas aja, karena tadi Pak Asma'i juga mengajarkan kalau kita menyebut dengan Mas juga. Oke, baik. Mungkin karena tadi sesinya sudah cukup banyak ya dipaparkan oleh Prof. Budi dan juga Bu Mei, mungkin bisa langsung ke slide 11 saja, Mas. Langsung ke 11. Jadi sesi ini mungkin bisa menjadi sebuah sesi yang teman-teman pengurus di KUI itu bisa mencari inspirasi kira-kira potensi program atau potensi kolaborasi apa yang kira-kira bisa menjadi program untuk di KUI. Tadi kayak Prof. Budi, slide 11. Prof. Budi membuat 5 kalau nggak salah, ada UI Membela, UI Bijak, UI Corner dan lain sebagainya. Terus kemudian juga Bu Mei sebagai pihak government, kalau tadi Prof. Budi bilang pentahelix ya, jadi A, B, C, G, M gitu ya. Nah kalau gitu saya nggak berani masuk ke Bu Mei dan Prof. Budi, saya di A-nya saja, di akademisi. Jadi mungkin bisa berbagi kira-kira teman-teman alumni dengan teman-teman di kampus ya. Kebetulan saya juga di IBISMA sebagai salah satu inkubator bisnis di bawah Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpul Tumbuh 11. Ya, setelah itu satu lagi. Oh ternyata urutannya yang salah ya. Oh bukan 11, 15. Iya, biar langsung to the point saja. Sebentar lagi maghrib tentu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadinya memang ada beberapa yang mungkin teman-teman baik alumni maupun ikatan alumni bisa berkolaborasi. Jadi yang pertama adalah di UII sudah punya satu direktorat yang selain direktoratnya Pak Alfa dan Bu Katia yang memang mengurusi alumni. Jadi ada satu direktorat namanya Simpul Tumbuh.
Nah, simpul tubuh ini merupakan sebuah simpul sebenarnya, simpul yang mengikat dari seluruh stakeholder dan ekosistem yang ada, termasuk di internal maupun juga di eksternal. Dan di bawah Direktorat Simpul Tubuh kebetulan ada 2 unit kerja, yaitu inkubator bisnis. Karena Simpul Tubuh punya 3 fungsi, Bapak Ibu. Fungsi yang pertama adalah business university collaboration, bisnisnya. Terus kemudian yang kedua adalah enterprise creation, jadi melahirkan startup-startup dan pengusaha-pengusaha di bawah programnya universitas. Dan juga yang ketiga adalah graduate entrepreneurship. Jadi menciptakan kurikulum terkait kewirausahaan. Kenapa? Karena Pak Rektor itu punya salah satu visi adalah toward entrepreneurial university. Sehingga hampir semua fakultas dan prodi itu punya tidak cuma satu mata kuliah kewirausahaan, tapi mengadopsi kurikulum yang berbasis, kalau sekarang Kampus Merdeka, kegiatan kewirausahaan sampai ke tugas akhirnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kurikulum. Jadi di ranah kurikulum ini, dengan adanya Kampus Merdeka, maka kampus bisa menjadi lebih terbuka, termasuk terbuka dengan alumni. Nah, di beberapa fakultas dan prodi yang sudah mengadopsi kurikulum 2021, profil lulusan mereka itu ada yang profil berbasis wirausaha. Sehingga tugas akhir mereka sudah bukan skripsi lagi, tapi kalau yang mengambil profil wirausaha, tugas akhir mereka adalah membangun bisnis. Dan itu tidak cuma di Fakultas Ekonomi, di FTI juga ada jalur wirausaha, baik di industri, di informatika, itu sama, membangun bisnis. Nah, sehingga nanti rekan-rekan alumni mungkin bisa berkolaborasi di area kurikulum juga. Jadi mungkin sebagai expert, sebagai pebisnis dan sebagainya bisa berbagi, bisa sharing, ataupun bisa berkolaborasi dengan adik-adiknya. Terus kemudian juga berikutnya kami di internal UI juga sudah menerapkan namanya Capstone Entrepreneurship. Nah, ini yang cukup menarik yang mungkin di era Bapak Ibu sebagai mahasiswa dulu belum ada, yaitu tugas akhir lintas prodi. Jadi nanti tugas akhirnya mahasiswa itu bisa dikerjakan dan diakui lintas prodi secara bersamaan. Contoh misalnya ada anak yang ingin, khusus misalnya yang ingin jadi wirausaha ya, ada calon hacker dari informatika, karena di sana ada profil lulusan wirausaha, dia butuh, ini bahasa anak sekarang, butuh hipster ngambil dari industri, terus kemudian butuh hustler ngambil dari ekonomi. Membuat tugas akhir yaitu membangun bisnis satu startup yang sama, tiga-tiganya bisa. Gitu. Jadi kurikulum Kampus Merdeka memungkinkan kolaborasi tugas akhirnya lintas prodi. Dan juga di beberapa prodi bahkan S2 juga sudah ada profil lulusan seperti itu. Lanjut lagi, Mas. Nah, kemudian juga yang kedua adalah selain dukungan kurikulum, artinya teman-teman alumni UI bisa bersinergi dalam area kurikulum, juga bisa di area kurikulum. Dan kebetulan di Direktorat Simpul Tubuh ada IBISMA sebagai inkubator bisnis dan teknologi yang menjadi salah satu tulang punggung pengembangan enterprise creation. Jadi kalau dari direktorat itu adalah enterprise creation, melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Nah, nanti teman-teman di industri, baik di bisnis, bisa berkolaborasi menjadi mitra-mitra bisnis dari ekosistem kewirausahaan yang dibangun di UII. Ataupun juga misalnya setelah mereka lulus melalui model business matching bisa menjadi mitra-mitra bersama Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu achievement. Jadi IBISMA memang baru, mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, baru di tahun 2014, tapi alhamdulillah dari 2014 sampai 2021 kemarin kita melahirkan 135 startup. Dan salah duanya kebetulan saya ajak kemari di sini. Ini salah duanya di bidang pangan dan digital. Nah, mungkin teman-teman nanti dari alumni bisa berkolaborasi dengan mereka juga.
Kemudian berikutnya, ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin teman-teman alumni di bidang pengembangan bisnis dan kewirausahaan mungkin juga bisa melihat ini adalah kurikulum inkubasi yang kami miliki. Dan program yang kami jalankan memang terstruktur sehingga bahkan misalnya ya kami juga terbuka apabila ada mitra industri yang butuh sebuah solusi, kita bisa mencarikan sources-nya di kampus, baik itu sources inventornya dan juga termasuk anaknya, dan kita develop seperti ini. Nah, sehingga nanti bisnis yang di-develop berdasarkan demand dari industri juga bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Berikutnya, maaf agak terengah-engah ya, ngomongnya pakai masker. Biasanya tanpa masker. Oke. Nah, ini yang mungkin gambaran bahwa kami bisa berkolaborasi dengan banyak ekosistem sebenarnya. Jadi kami sangat terbuka sekali apabila nanti mungkin ke depannya dari Bapak Ibu, baik itu di government, baik itu di media, baik itu di bisnis dan lain sebagainya, kita bisa berkolaborasi. Karena salah satu visi dari Direktorat Simpul Tumbuh adalah membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Berikutnya, nah ini mungkin sedikit gambaran jejaring. Jadi kalau kampus, mungkin kalau gambarannya terkait dengan kewirausahaan, karena kami di kampus itu berbasis apa ya, pendidikan, jadi rekan-rekan jejaring pendidikan, sudah ada. Betul, sebentar. Kita sebentar. Baik, betul. Nah ini mungkin tambahan, jadi IBISMA selain sebagai pengembang ekosistem di internal, kebetulan UII itu juga berperan untuk membangun growth hub. Jadi itu akselerator bisnis yang kebetulan bersinergi dengan 7 universitas di Indonesia, yang kebetulan akselerator bisnis ini dipimpin oleh UII. Jadi IBISMA juga UII juga kerjasama dengan Presiden University, dengan Pajajaran, dengan Brawijaya. Kalau di Jogja bareng sama UAD, di Semarang ada UNES gitu. Itu dalam satu program untuk akselerator bisnis. Jadi kalau misalnya membutuhkan dukungan juga dari universitas-universitas tersebut terkait dengan aktivitas bisnis, ya mungkin ini juga bisa bersama dengan UII. Berikutnya, Mas. Nah, ini mungkin sedikit contoh kemarin kerja kami gitu ya. Kalau tadi Pak Asma'i menyampaikan bahwa harusnya alumni UI itu membantu Bapak Ibu semua. Ini kebetulan kami IBISMA membantu salah satu mitra government, yaitu di Dinas Koperasi UKM DIY untuk program inkubasi bisnis. Siapa tahu kedepannya bersama dengan Bu Mei, kita bersama dengan alumni juga bisa membantu meringankan kerja Bu Mei di Disperindak Sleman juga, seperti itu.
Lanjut Mas. Nah, ini terkait dengan digital. Kebetulan UII juga sudah punya platform marketplace digital sendiri. Namanya adalah UII Gerai untuk UMKM, termasuk UII juga sudah punya platform e-procurement yang namanya UII Katalog. Jadi bagi teman-teman UMKM yang kemudian ingin memanfaatkan platform e-commerce-nya, kebetulan platform e-commerce kami, UII Gerai dan UII Katalog bekerja sama dengan bineka.com. Jadi proses mulai dari hulu sampai hilirnya, payment gateway dan lain sebagainya, kita kerjasamanya dengan Bineka. Karena yang brand-brand besar sudah dengan pemerintah, kayak yang si hijau, si orange gitu ya. Nah, tentunya kita tidak ingin rebutan, tapi kita ingin memperkuat upaya digitalisasi UMKM dengan menggandeng juga salah satu marketplace skala nasional. Nah, kami kami punya UII Gerai dan UII Katalog. Kalau mau jadi vendornya UII bisa masuk ke UII Katalog. Prosesnya juga proses secara e-pro. Jadi kalau di pemerintah ada LPSE dan kawan-kawan, nah kita ada UII Katalog. Dan kemudian yang terakhir, nah, ini yang terakhir saya cuma ingin menyampaikan bahwa ini ada dua contoh alumni UII yang tidak mesti dari fakultas tertentu, bisa cukup bervariasi, kemudian mereka datang dan kita support untuk pengembangan bisnis, dan kebetulan ternyata historisnya kayak Mas Aulia Mahmud ini Rendang Tuna, ketemu dengan RKS dulu, habis itu kemudian ke UII. Jadi tidak mesti semua berangkat dari benar-benar mahasiswa kita develop, tapi program kami, program inkubasi juga terbuka untuk alumni dan juga umum. Itu. Kebetulan di Bisma kita punya program seed funding, nggak banyak sih karena universitas hanya menganggarkan sekitar 200 juta per tahun. Nah itu bisa dilakukan. Dan kami juga bagi tenan yang sudah masuk, kita dorong untuk dapat seed funding yang lebih besar lagi, misalnya dari Kementerian Dikbud atau Kedareka dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berbaginya bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu pengurus. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Bagus Pak. Jadi pada intinya tinggal kita laksanakan saja program-program kolaborasi antara IKA Sleman, kemudian Bisma, kemudian dengan Disperindak. Artinya peluang-peluang yang sudah ada ini tadi, tinggal bagaimana kita membuat konsepnya, mengkolaborasikan untuk dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya mungkin kita buka satu sesi untuk tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada dua orang. Pertama Mas Edo, yang kedua dari belakang mungkin. Oke, silakan Mas Edo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo, selaku pengurus DPD Sleman. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya ngobrol sama Mas Aryo gitu, terkait tadi Bu Mai menyampaikan bahwa Disperindak menyediakan tempat untuk berjualan ya di Pemda. Nah tadi kita ngobrol nih, kalau berjualannya di sana, kira-kira wisatawan tuh mau ke sana nggak, mau ke Pemda nggak gitu kan? Kenapa nggak kita taruh pameran atau jualan itu di tempat-tempat yang memang ramai? Misalkan di Sleman ada Kaliurang yang jadi tempat tujuan wisata. Itu yang pertama untuk rumah. Yang kedua, tadi Mas Bagus, tadi UII kita punya marketplace sendiri ya.
di waktu pandemi itu UI juga sempat buat website dan membantu beberapa usaha-usaha itu untuk dipromosikan lah gitu ya. Cuman problemnya gini, kalau buat web baru atau marketplace baru, siapa yang mau lihat kan? Nah itu mungkin kegelisahan tadi sih hasil obrolan saya sama Bang Aryo nih. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Edo. Nah, ini ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Edo. Yang pertama untuk Ibu Mae, yang kedua untuk Mas Bagus. Nah, ini pada intinya pertanyaan ini terkait dengan optimalisasi. Jadi bagaimana marketingnya untuk mendatangkan pengunjung ke kantor dinas ini, Bu. Jadi kalau tadi disampaikan Mas itu jelas sekali kalau seumpamanya dibuka itu di tempat-tempat wisata yang jelas ada orang berkunjung ke situ setiap hari bahkan, dan potensi untuk terjadinya transaksi yang tinggi itu jelas sekali di situ. Nah, kira-kira kalau dari Dispringdak sendiri seperti apa ini? Baik, terima kasih Mas Edo. Jadi tadi ada dua gerai ya. Yang pertama adalah gerai Upakarti, itu ada di dinas kami. Memang pangsa pasar utamanya adalah tamu-tamu Pemda. Jadi setiap tamu yang hadir di Kabupaten Sleman ini dari kabupaten kota lain se-Indonesia. Sleman itu hampir tiap hari itu di setiap OPD itu ada tamu. Bahkan kalau rombongan itu bisa sampai 50 orang. Nah, ini adalah pangsa pasar yang kita tangkap di Sleman. Jadi memang produk-produk yang di gerai Upakarti ini adalah produk-produk oleh-oleh, baik itu makanan, cindera mata dan lain sebagainya. Kemudian yang di Dekran Nasda, gedung Dekran Nasda ini ada di sebelah utara STH di Jalan Magelang. Jadi kalau di situ ini biasanya ada wisatawan yang mampir ke sana karena kita akan bekerja sama dan kita tawarkan ke tour guide. Nah, tahun 2022 ini alhamdulillah kami mendapatkan dana alokasi khusus dari Kementerian Perindustrian akan membangun satu tempat edukasi wisata jadah tempe ini yang ada di Kaliurang. Jadi pas tadi pertanyaan Mas Edo, kami akan mendapatkan dana tahun ini sebesar 6 miliar. Walaupun memang harus ada satu ikon yang masuk di situ adalah sentra jadah tempe, namun nanti di dalam pelaksanaannya di atas ada rencananya akan digunakan untuk menjual berbagai produk teman-teman pelaku usaha. Jadi di tempat wisata nanti ada. Kemudian kalau yang di wisata seperti tebing breksi dan lain sebagainya, ini memang sudah diserahkan ke desa atau pengelola. Kami mendampingi pelaku usahanya. Jadi di masing-masing wisata itu juga ada Mas, tapi kami mendampingi para pelaku usaha bagaimana membuat produk yang digemari oleh wisatawan, bisa dibawa pulang, kemasannya cantik, kemudian penataan display dan lain sebagainya. Kami hanya mendampingi, tidak menyediakan gerainya. Jadi itu Mas Edo. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup jelas yang sudah disampaikan oleh Bu Mai. Berikutnya kami persilakan kepada Mas Bagus. Oke, baik, matur nuwun sangat. Nah, pertanyaan Mas Edo ini memang sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus ya, karena kalau nggak salah Mas Edo mengomentari sebelumnya ada namanya warung rakyat, betul ya? Jadi memang warung rakyat pada saat itu memang memiliki fungsi sebagai bisnis listing. Tidak mungkin rekan-rekan banyak yang sudah melistingkan bisnisnya di situ. Memang kekurangan di dalam warung rakyat tersebut belum bisa terjadi transaksi di dalamnya karena sifatnya bisnis listing dan promosi. Namun untuk belajar dari pengalaman tersebut, kemudian kita menggandeng Bhinneka, ini jadi promosi Bhinneka. Yang kemudian sebenarnya kalau Bapak Ibu
Platform ini sudah beroperasi, monggo Bapak Ibu bisa silakan masuk uigerai.bhinneka.com. Jadi sebenarnya yang kita develop di sini jenisnya adalah microsite. Sedangkan ekosistemnya, sistemnya semuanya dari Bhinneka. Nah, pertanyaannya adalah ketika UMKM mendaftar di situ, siapa yang akan membeli? Yang membelinya adalah pembeli-pembeli dari marketplace Bhinneka itu sendiri. Hanya saja kita menambahkan satu ruang khusus miliknya UII yang ada di dalam marketplace Bhinneka tersebut. Jadi kalau misalnya saat ini karena kami baru launching UII Gerai dan UII Katalog ini baru Desember 2020. Tadi sempat disampaikan Google itu orang-orang di dalam itu sendiri. Oh bukan, maksudnya pembeli yang biasanya menggunakan marketplace Bhinneka. Siapapun bisa. Seperti layaknya Bapak Ibu mencoba membeli di marketplace yang lainnya. Gitu. Jadi dan kalau Bapak Ibu sekarang mau melakukan transaksi juga sudah bisa dilakukan. Gitu. Artinya sudah bisa membeli produknya. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah jujur memang bagaimana semakin banyak UMKM yang kami bina itu masuk ke dalam marketplace tersebut supaya akses pasar mereka juga semakin luas. Saya yakin UMKM punya banyak kanal toko online dan ini bisa dimanfaatkan karena bisa langsung transaksi. Itu yang UII Gerai. Dan kemudian sebenarnya ada yang kedua UII Katalog. Nah, UII Katalog itu ketika ditanya siapa yang membeli, adalah UII Incorporated. Jadi itu adalah mekanisme e-procurement untuk di UII dan seluruh unit-unit dan lingkungan di UII, entah itu di universitas, di fakultas ataupun di prodi, itu kita sedang mendorong proses digitalisasi procurement sehingga mungkin selama ini banyak para vendor yang bertransaksi langsung, misalnya dari vendor ke prodi, vendor ke fakultas, apapun itu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam satu platform. Jadi kalau untuk yang UII Katalog, pembelinya adalah UII dan seluruh lingkungan UII. Itu seperti itu. Nah, monggo kalau misalnya mau coba diakses, bisa dibuka, Bapak Ibu bisa mencoba membeli sesuatu. Siapa tahu mungkin kami juga sedang mencoba memigrasi yang di warung rakyat tersebut, kalau Bapak Ibu berkenan untuk bisa masuk ke UII Gerai. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Semoga terpuaskan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Nah, ini dicepatkan. Digeser-geser yang ulang merah. Nah, ada batik ya. Besok kita dorong batik lewat. Buat seragam lagi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Kanda Yunda yang kami cintai, demikian tadi pemutaran video dari Disprindak Kabupaten Sleman, dan berikut juga pemaparan sekaligus diskusi talkshow pada kesempatan kali ini. Sedikit closing statement mungkin 1 menit bisa disampaikan dari Ibu. Silakan. Terima kasih Mas.
Jadi gini, kami di pemerintah punya beberapa program kegiatan, kemudian pendampingan dan lain sebagainya seperti saya sampaikan. Kemudian dari DPD IKA UII Sleman tentunya nanti juga punya program kegiatan yang di seksi atau di bidangnya. Jadi mungkin itu bisa kita kolaborasikan. Kami punya beberapa sumber daya manusia dan sumber dana. Kemudian dari DPD IKA UII tentunya punya program kegiatan. Monggo nanti kita cari yang pas itu seperti apa. Tentu saja juga nanti berkolaborasi dengan ISMA sehingga program kegiatan yang disusun di dalam rakerda nanti bisa direalisasikan. Saya kira itu yang paling penting dari pesan Pak Sekda. Kita tidak hanya berkomunikasi, tetapi harus gerak cepat. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Mas Bagus silakan. Baik. Closing statement-nya mirip sebenarnya dengan Bu Mei. Jadi kami di ISMA, di Direktorat Psikologi di Universitas Islam Indonesia sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi bersama dengan alumni, terutama IKA UII Sleman, karena memang keluarga itu kan tidak ada mantannya. Jadi meskipun kami di universitas, alumni tetap merupakan bagian dari keluarga yang tidak terpisahkan. Nah, sesama keluarga kok rasanya kalau nggak kolaborasi itu kurang guyup gitu kan. Nah, kami juga sangat terbuka, semua program, semua rencana, bahkan mungkin kalau di kampus itu ada inisiasi dari kementerian namanya Kedareka, yaitu kolaborasi antara insan dikti dengan mitra industri. Jadi kalau misalnya ada program-program terkait dengan pengembangan industri dan sebagainya, kita juga seperti itu. Saya rasa demikian. Terima kasih Mas Bagus. Prof Budi masih bersama kita? Ya, masih. Sedikit aja, Mas. Iya, saya sepakat tadi kita bisa bersegera untuk melakukan kolaborasi dan sinergi gitu ya. Tentu dengan mengidentifikasi apa yang menjadi keunggulan dari masing-masing aktor tadi, dan keunggulan itu barangkali itulah yang bisa dikontribusikan dalam rangka kolaborasi dan sinergi tadi. Nah, saya melihat alumni sebenarnya dari sisi sumber daya manusia sama seperti Bu Mei tadi, ini sangat mungkin untuk bisa dikolaborasikan. Kemudian kalaupun nanti yang lain, saya kira aktivitas-aktivitas dari para alumni itu juga menjadi sangat mungkin untuk bisa dikolaborasikan. Seperti yang tadi ditawarkan oleh Mas Bagus kaitannya dengan e-procurement. Karena saya tahu persis alumni di kita itu banyak juga yang menjadi pengusaha, kira-kira gitu. Nah, itu difasilitasi lewat itu, bisa difasilitasi juga lewat program-program yang diselenggarakan oleh Bu Mei di Dinas Perindustrian Perdagangan. Demikian, terima kasih atas kesempatan terakhir. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof Budi. Jadi Kanda Yuda sekalian, jelas sekali. Tinggal bagaimana kita sebagai alumni, sebagai kesatuan untuk bersama-sama melaksanakan kolaborasi dengan segera dan secepatnya. Jadi tidak perlu lagi ditunda-tunda. Jadi kaitannya dengan kesimpulan mungkin bisa kita simpulkan masing-masing, tidak perlu saya simpulkan lagi. Dan mohon maaf ini suara saya agak hilang-hilangan ini karena kemarin itu seharian penuh tampil juga. Jadi cukup dari saya, sungguh cantik si anak darah. Kalau tersenyum memikat hati, berserik hilap saat bicara, maaf diminta sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Januarian Fasaid SHIME yang telah mewawancarai talkshow pada sore hari ini. Ada request, Pak. Bentar. Slogan WI ini yang penting ini. WI Jaya.
Alumni Sleman luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan oleh Bapak Endesgara SDME selaku Bendahara DPD Slematika UI dan Bapak Ferian Hanfroy SH selaku Sekretaris DPD Slematika II untuk para narasumber talkshow kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Endesgara SDME dan Bapak Ferian Hanfroy SH, waktu dan tempat kami disilakan. Satu, dua, tiga. Oh iya, saya baru tahu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih.